terkait dengan program DP Rupiah. Program DP Rupiah ini sudah diisi oleh Pak Gubernur itu pada bulan Oktober tahun 2018. Jadi cukup lama, dari hampir 3 tahun, dan ini berjalan cukup lancar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk, saya yakin Bapak Ibu sini akan banyak menyimpan pertanyaan, kira-kira apa sih DP syarat seperti apa, nanti akan kita jelaskan satu-satu. Sebelum itu saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum program ini berjalan, tadinya banyak pihak-pihak yang menyatakan ini program gak bakal jalan nih. Kenapa? Karena banyak aturan-aturan yang membatasi. Bilang kalau peraturan bank kalau mau melakukan kredit KPR itu nggak boleh pakai DP karena membahayakan bank, itu aturannya. Tapi karena ini program pemerintah maka dia dikecualikan. Jadi boleh teknologi, asalkan tetap dengan prinsip kehati-hatian. Jadi apa itu prinsip kehati-hatian? Nanti ada seleksi dan sebagainya. Dan Pemprov DKI Jakarta juga melakukan perubahan aturan. Maksudnya adalah agar supaya semua masyarakat DKI Jakarta yang benar-benar memerlukan hunian itu bisa difasilitasi. Jadi kalau di tempat lain dengan program yang sama dibatasi, misalnya penghasilnya hanya sampai 7 juta saja, kalau di Jakarta itu karena kondisi harga hunian lebih mahal, maka batasan penghasilan kita perluas. Persyaratan kalau di tempat lain harus tidak pernah menerima subsidi, kalau di kita rubah menjadi kalau pernah menerima subsidi tapi pada saat itu sudah tidak menerima lagi, maka dia masih boleh. Jadi banyak pembatasan-pembatasan yang kemudian kita perluas. Maksudnya cuma di Jakarta, tapi di Indonesia. Jadi pertama adalah bahwa kalau kita bicara rumah itu kan bukan sekedar bangunan, tapi sebetulnya rumah itu adalah tempat kita mencetak orang-orang sukses. Jadi kalau orang bijak itu mengatakan orang itu akan seperti apa itu tergantung dia lahir di mana. Jadi kalau orang lahirnya di terminal dengan orang lahirnya di pegunungan, dengan orang lahirnya di perkotaan, dengan pedesaan, pada akhirnya akan muncul bibit-bibit yang berbeda. Saya nggak bilang mana yang bagus yang mana yang jelek, tapi akan berbeda. Artinya apa? Tempat tinggal itu merupakan salah satu pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak mulai dari kecil sampai besar. Jadi dia merupakan kebutuhan dasar. Setiap orang itu hunian yang layak itu menjadi sebuah kebutuhan dasar. Cuma masalahnya faktanya adalah ternyata masih banyak keluarga yang tidak memiliki kesempatan ini. Kalau Bapak Ibu mungkin masih beruntung, masih bisa punya rumah sewa. Tapi di luar sana Bapak Ibu masih banyak keluarga yang memang nggak punya tempat tinggal. Dia tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal di jalan jalan, itu banyak sekali. Di Jakarta pun masih banyak, meskipun kita nggak bilang itu warga Jakarta atau bukan, tapi dia berada di Jakarta. Kita nggak tahu KTP-nya apa, tapi di Jakarta. Masih juga ada orang yang tidurnya bergantian Bapak Ibu. Ruangannya cuma 1x2, tidurnya gantian, paginya bapaknya, sore ibunya, malamnya anaknya, gantian, benar-benar gantian. Ini bukan cerita dongeng, ada di Jakarta. Tapi kita juga nggak tahu dia KTP-nya Jakarta atau KTP luar, kita nggak tahu. Yang jelas kejadian seperti apa. Artinya ada kalau kami di perumahan bilangnya ada selisih antara hunian yang disediakan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi masih banyak masyarakat yang kebutuhan rumahnya tidak terpenuhi, namanya backlog. Nah, kami salah satu cara untuk mengatasi backlog ini adalah berbagai macam cara. Caranya tergantung dengan kondisi masyarakat. Jadi kalau di Jakarta itu bukan Jakarta saja, daerah lain juga, bahwa kondisi perekonomian masyarakat itu ada klaster-klasternya. Ada masyarakat yang benar-benar nggak punya penghasilan, ada juga masyarakat yang punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi penghasilan itu nggak cukup untuk sewa, itu nggak cukup. Ada yang punya penghasilannya cukup hanya untuk sewa. Ada penghasilannya cukup untuk membeli. Yang di perjalanannya kemudian perekonomian Bapak Ibu bertambah, artinya sebetulnya mungkin Bapak Ibu punya kesempatan untuk naik kelas. Apa maksudnya? Jadi kalau kita analogikan dengan sekolah, jadi ada sekolah namanya TK, kalau orang lulus TK masih SD, SMP, SMA. Kalau sudah SMA yang mau balik lagi ke SMP. Sama dengan karir perumahan. Dari perumahan yang tadinya nggak mampu menyewa, kemudian orang naik kelas jadi sewa. Nah, kemudian dari sewa dia mampu, kemudian karena dia udah difasilitasi oleh pemerintah, dia bisa berusaha dan sebagainya, perekonomiannya naik, maka dia naik kelas ke rumah hunian beli. Bahkan kalau dia sudah bisa naik kelas nanti, dia bisa beli secara komersil di luar sana. Artinya apa? Memang ada kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan kemampuan masyarakat. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu bertanya di sini, kami sudah punya rusunawa sewa karena bertawakan di Kino, jangan-jangan mau diusir nih.
Ini ada yang berpikir seperti itu. Jadi enggak Bapak Ibu. Justru Bapak Ibu di sini adalah orang-orang terpilih. Terpilih kenapa? Kami memberi kesempatan, bukan memaksa. Memberi kesempatan Bapak Ibu untuk naik kelas tadi sama seperti sekolah tadi, kita beri kesempatan di kelas. Nah, kalau sebenarnya yang paling tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memang harus tetap berada di kelas ini atau tetap di klaster ini, klaster yang memang harus disewa, atau Bapak Ibu merasa sebetulnya saya ini sudah punya kemampuan lebih, saya bisa naik kelas ke membeli. Kemudian kesempatan orang lain jadi terbuka peluangnya. Misalnya orang-orang yang mengantri ingin masuk rusun, mereka berganti tinggal di situ. Tapi kita juga nggak memaksa karena kami kan nggak tahu. Jangan-jangan memang selama Bapak Ibu tinggal di rusun ini memang Ibu merasa nggak ada perkembangan ekonomi. Bapak Ibu nggak bisa keluar dari lingkaran ini. Kayak kita juga memaksa. Walaupun kita terus akan mendorong dan mendoakan supaya Bapak Ibu punya rezeki yang lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa saya sudah penghasilan sudah cukup, kami mengajukan untuk membeli. Dan kami nggak sekedar mengajarkan meminta untuk membeli yang komersil karena kalau itu mungkin akan tidak terjadi. Karena itu kita menyediakan program namanya Hiperblok. Nah Bapak Ibu, kalau pemerintah itu membantu, baik itu bantuan perumahan maupun bantuan lainnya, itu jenisnya ada dua tipe. Pertama namanya pendanaan, yang kedua pembiayaan, ada bedanya. Kalau pendanaan itu pemerintah sudah ngasih bantuan, pemerintah nggak ngarepin balik lagi. Kalau sekarang dengan kondisi pendanaan, Bapak Ibu jangan heran, diklik aja di Google, banyak daerah-daerah yang bangkrut keuangannya karena pendanaannya yang luar biasa, termasuk biaya misalnya biaya kesehatan. Tiba-tiba rumah sakitnya bangkrut, kenapa ngasih uang terus dikasih, itu namanya pendanaan. Tapi kalau dengan sistem pembiayaan itu nggak akan habis. Jadi pemerintah mengasihkan pembiayaan, masyarakat menyicil, berputar lagi. Jadi ekonomi kita, ekonomi negara, bahkan ekonomi daerah itu nggak bangkrut, masih bisa dipertahankan dan banyak yang orang yang akan bisa tertolong. Jadi ada regulasi, ada pembiayaan, ada pendanaan. Nah, salah satu program Pemprov DKI Jakarta adalah pembiayaan, yaitu pendanaan udah banyak. Pembiayaan salah adalah program teknologi. Bapak Ibu bisa lihat di sini, pernah baca nggak? Jadi kalau ada iklan-iklan di layanan masyarakat, jual rumah dapat suami, jual rumah dapat, di situ cuma iklan saja. Itu suami itu maksudnya ada subsidi, ada subsidi oleh masyarakat yang memang nggak pernah begitu. Dia ketika membangun yang penting habis. Jadi bagaimana? Jadi ketika mereka membangun, yang membeli itu akhirnya orang yang punya duit. Yang punya duit jadi satu orang bisa beli 2 rumah atau 3 rumah sampai apartemen, akhirnya dia sewakan. Ujungnya masyarakat Jakarta nyawa lagi, tetap nggak akan beli. Nah, kondisi seperti ini nggak bisa didiamkan, baik secara nasional maupun daerah. Pemerintah nggak boleh tinggal diam. Bagaimana caranya supaya hunian yang disediakan oleh pengembang itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi berkurang jumlah orang yang punya rumah, bukan bangunan nambah. Jadi kami salah satunya akan memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu supaya harga yang tidak terjangkau tadi menjadi terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ini skemanya Bapak Ibu. Jadi Pemprov DKI Jakarta itu memiliki anggaran. Anggarannya dikelola oleh unit pengelola dana perumahan, itu kantor kami sekarang. Jadi tugas kami ada 2. Pertama, kami berkewajiban bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa meraih, bisa memperoleh hunian yang ditawarkan tadi oleh pengembang. Jadi pengembang menawarkan tadi, kita nggak ganggu-ganggu, mereka biarin aja mereka membangun, mereka menjual. Kalau tadi nggak bisa dijangkau oleh masyarakat, kami akan bantu bagaimana masyarakat bisa membeli itu. Jangan sampai pengusaha saja yang beli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga diberikan kewenangan untuk membantu pengembang. Artinya kalau mereka bilang saya nggak bisa jual murah karena bahannya mahal, kita bantu supaya mereka ketika membangun harganya bisa murah, dijual kepada masyarakat bisa murah juga. Jadi Bapak Ibu bisa beli. Nah, tetapi program yang 2 ini kami baru jalankan yang 1 saja, yaitu kami membantu masyarakat agar membeli hunian yang dibangun oleh pengembang. Jadi pengembang membangun secara biasa saja, kita nggak bantu. Tapi kita nggak lepas tangan juga. Kita bekerja sama dengan pengembang yang membangun hunian itu, yang bangunannya berkualitas dan harganya bisa dijangkau. Jadi nggak yang tinggi-tinggi harganya belum kita beli. Kalau yang tinggi harganya nggak di luar jangkauan kita nggak mau beli. Yang kualitasnya nggak sesuai kita beli. Yang status tanahnya nggak jelas kita nggak beli. Jadi kita walaupun kita nggak bantu, tapi kita pastikan hunian yang kami ajak kerjasama itu hunian yang jelas statusnya, harganya masuk di akal, lokasinya memungkinkan, baru kami tawarkan kepada masyarakat. Nah, program Teknologi sekarang ini adalah membantu Bapak Ibu supaya mendapatkan hunian yang tinggi-tinggi tadi. Nah, ini salah satu gambaran.
Bapak Ibu sekarang sudah berada di hunian rusunawa, rusun sewa. Kami senang sekali menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu karena ketika kami mensosialisasikan ini kepada masyarakat yang tinggal di rumah tapak itu berbeda. Mereka akan beradaptasi lama. Mereka banyak tanya, kalau rusun itu bagaimana gini? Tapi kalau yang kami tawarkan ini jenis bentuknya berbeda dengan Bapak Ibu tawarkan yang di tempat sekarang. Jadi aturan-aturan nanti akan sama bahwa buang sampah boleh sembarangan, harus merawat beramai-ramai supaya bangunan itu bagus. Ada 2 tempat yang kami tawarkan Bapak Ibu. Pertama di Nuansa Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Kemudian ada juga di Sentralan Cengkareng. Dekat sini kalau Cengkareng ya. Sentralan Hub dia apartemen Bapak Ibu. Jadi ada kolam renangnya dan lain sebagainya. Ada 2 tempat yang ditawarkan. Lalu apa keuntungannya program DP Rupiah ini? Keuntungan pertama adalah tanpa DP. Kalau Bapak Ibu mengambil hunian yang sejenis di Jakarta, sama-sama apartemen, Bapak Ibu biasanya kalau bukan cuma DP yang minta, ada namanya poskon, ada namanya tanda jadi dan lain sebagainya. Dan bukan uang itu saja, banyak uang yang akan diminta. Setelah itu pun, setelah Bapak Ibu bayar, huniannya itu belum kelihatan kalau di Jakarta, apartemen Jakarta. Jadi kita nggak tahu kapan dibangunnya, dijanjikan tahun depan dan sebagainya. Bisa jadi dibangun, bisa jadi enggak. Tapi kadang-kadang begitu sudah lunas pun ternyata huniannya bermasalah, masalah tanahnya dan sebagainya. Itu kejadian banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita beli di toko sebelah, di apartemen-apartemen yang lain yang kami tawarkan. Nah, hunian yang kami tawarkan ini pertama tanpa DP, benar-benar tanpa DP, nggak ada istilah lain. Apakah namanya apa tadi? Ada jadilah, apa namanya macam-macam. Biasanya developer menamakan macam-macam. Kita memang nggak pakai. Kalau nggak pakai DP nggak boleh. Yang kedua bunganya rendah Bapak Ibu. Bunganya hanya 5%. 5% itu bandingkan dengan kalau kita ngambil secara komersil di luar sana. Rata-rata minimal itu 7-9%. Bahkan ada yang sampai 13%. Jadi jauh sekali. Kita cuma 5%. Dan ini pun kita 5% flat. Flat itu apa ya? Datar. Jadi kalau sekarang 5% ya setiap tahun 5%. Jadi kalau sekarang menyicilnya 1 juta, selanjutnya sampai 20 tahun itu 1 juta terus nggak berubah-ubah. Nominalnya sama, tapi nilainya kan akan berkurang. Kalau 1 juta hari ini kita bayarkan berat, tapi 10 tahun kemudian uang 1 juta kita nggak tahu, jangan-jangan cuma bisa beli 1 botol aqua, kita nggak tahu 10 tahun ke depan. Tapi nilainya sedikit berkurang. Tapi kalau di luar sana mereka menjual dengan cara bunganya floating. Floating itu tunai begitu sesuai dengan bunga bank, BI rate Bank Indonesia. Jadi kalau bunga bank naik, dia naik. Jadi kalau sekarang bayar 1 juta, katanya kalau turun bisa turun jadi 900.000, 800.000. Kalau naik bisa naik, bisa jadi 1,5 juta, bisa 2 juta. Tapi faktanya adalah yang namanya floating itu float aja, nggak turun-turun biasanya. Nah itu yang kejadian biasanya. Saya jarang sekali mendengar ada cicilan kemudian turun. Nah, artinya apa? Bapak Ibu juga akan terbebani dengan ini. Kalau sekarang 1 juta, bulan depan was-was, tiba-tiba jadi 1,5 juta dan lain sebagainya. Itu memungkinkan kalau floating. Kami menjamin bahwa pembayarannya rata. Jadi kalau 1 juta terus, 1,5 juta, 1 juta. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan. Kemudian cicilannya tetap, kemudian tenornya panjang, bisa sampai 20 tahun. Ini tergantung dengan usia Anda. Kemudian hak pemilikan, ini banyak ditanyakan. Jadi kalau ini karena ini namanya jual beli, jadi Bapak Ibu setelah lunas dia dapat sertifikat, namanya sertifikat hak milik, SHM Salusun, atas satuan rumah susun itu. Kemudian pengelolaan bersama sertifikat dengan rumah susun, Bapak Ibu harus mengelola bangunan itu bersama-sama. Kemudian dapat diwariskan. Jadi namanya hak dijual beli ya bisa diwariskan kepada anak. Kemudian bergengsi katanya Bapak Ibu, prestise. Jadi kalau tadi tinggal di rumah susun, sekarang rumah susun sewa berubah jadi saya tinggal di rumah susun milik. Jadi ada kebanggaan. Bapak Ibu mungkin nggak merasakan, tapi anak-anak itu merasakan Bapak Ibu. Jadi mereka nggak bilang, tapi mereka tahu bahwa apa bedanya tinggal di rumah susun dengan tinggal di rumah milik dengan rumah sewa. Kemudian apa syaratnya? Nah ini syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya pertama adalah warga DKI Jakarta yang punya EKTP dan KK DKI Jakarta. Jadi orang lain nggak boleh yang bukan warga Jakarta, karena uangnya kan uang Jakarta, jadi itu masyarakat Jakarta. Kemudian belum memiliki rumah. Jadi kalau udah punya rumah ya jangan rumah milik maksudnya. Kalau sewa nggak gitu, kalau numpang nggak gitu. Kemudian tidak sedang menerima subsidi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menerima subsidi, misalnya sudah pernah kredit di tempat lain, tapi kemudian misalnya ambil KPR rumah, kemudian rumah itu karena perekonomian itu terganggu, rumahnya dijual, atau misalnya tiba-tiba tempat hunian itu banjir, itu nggak suka dijual. Nah, Bapak Ibu masih bisa ikut program ini. Kenapa? Karena meskipun Bapak Ibu
pernah menerima subsidi, tapi saat ini sudah tidak sedang menerima, kan sudah dijual. Jadi boleh masih boleh. Kalau di tempat lain udah nggak boleh. Sekali sudah terima sekali, mau dijual mau nggak udah nggak boleh ikut program. Kalau kita masih boleh. Nah kemudian surat nikah. Surat nikah ini kalau udah nikah, kalau yang belum nikah ya nggak usah pakai surat nikah. Boleh sih dalam mendaftar. Kemudian memiliki NPWP. NPWP itu nomor wajib pajak. Jadi kalau nggak punya bagaimana? Tinggal penghasilan maksimal 14,8 juta, jadi nggak boleh lebih. Kalau kurang bagaimana? Kurang boleh. Kenapa nggak dicantumkan berapa kurangnya? Karena yang terendah dari terendah itu tergantung dengan unit yang sedang kami tawarkan. Nanti saya ceritakan lebih detail. Tapi kalau maksimalnya paling kurang dari 14,8 boleh, kita akan bantu. Nah ini cara mendaftarnya. Cara daftarnya ada dua Bapak Ibu. Jadi kita tadi kan nawarkan ada di dua tempat. Satu di Pondok Kelapa, satu lagi di Cengkareng. Kalau untuk di Pondok Kelapa, Bapak Ibu bisa install di aplikasi Android-nya. Kalau di iOS install tadi kan di aplikasi. Maka mandiri. Apa itu seleksi mandiri? Seleksi mandiri itu Bapak Ibu nyeleksi sendiri. Saya ini pantas nggak ikut program ini? Caranya bagaimana? Caranya 6 syarat yang saya sampaikan tadi terpenuhi nggak? Nah, ketika Bapak Ibu sudah menginstal di aplikasi handphone tadi, nanti Bapak Ibu klik di sana, Bapak Ibu mendaftar, akan muncul pertanyaan-pertanyaan di handphone itu. Oh sudah punya rumah ini, sudah bayar pajak, oh sudah punya mobil, katanya nggak punya mobil, tapi bayar mobilnya pajaknya mahal banget. Ternyata udah pindah, KTP-nya udah nggak di sini lagi, kami tahu. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, maka Bapak Ibu lolos. Tapi bisa jadi kadang-kadang data kami juga nggak sesuai. Namanya alat buatan manusia, yang meriksa juga manusia bisa salah kan. Misalnya ada kesempatan di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan, dan kami akan menyampaikan, Bapak Ibu nggak lolosnya kenapa? Nggak lolosnya karena Bapak Ibu punya rumah. Nah, Bapak Ibu bilang kami nggak punya rumah. Bapak Ibu nanti kami kasih tahu caranya bagaimana melaporkan. Kemudian kalau seleksi mandiri itu lolos, yang 5 tadi terpenuhi syaratnya, kemudian Bapak Ibu juga lolos seleksi administrasi, itu pertama. Nah, pertanyaannya adalah boleh? Boleh. Nah, kalau dulu namanya BI checking, jadi antar bank saja bisa lihat. Kalau sekarang namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, OJK checking. Bedanya apa? Kalau dulu cuma ngecek antar bank, kalau sekarang bukan cuma antar bank, tapi semua produk-produk finansial. Seperti misalnya Bapak Ibu pinjam di Pegadaian, masih boleh. Jadi artinya kalau Bapak Ibu masih punya tunggakan di sini, selesaikan dulu. Meskipun punya tunggakan cuma 100 ribu rupiah misalnya di pinjaman online, tapi kalau itu ditagih-tagih terus, Bapak Ibu nggak bayar-bayar juga, itu tetap menjadi catatan. Artinya memang nggak punya kemauan bayar orang nih, 100 saja. Jadi nggak jadi percaya. Jadi kalau punya sangkutan 50.000 kah, 100.000 kah bayar. Bayar itu maksudnya kalau memang tunggakan. Kalau belum waktunya bayar ya lancar saja. Boleh punya kredit? Saya bilang boleh. Jadi sepanjang kreditnya lancar boleh. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah bank akan menghitung namanya DSR. DSR itu cicilan yang 4 juta, 5 juta. Kenapa? Bank udah ngitung. Nanti mau hidupnya pakai apa, makan pakai apa, sekolah pakai apa, hanya sepertiga. Tapi bank yang kerjasama dengan kami agak lebih baik, nggak 30%, nggak sepertiga, bahkan bisa sampai 60%, tergantung.